Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranti Sulfiana Putri dengan NPM C0C02331. Di sini saya akan menjelaskan beberapa bukti transaksi. Yang pertama ada faktur penjualan, yang kedua ada faktur dari pemasok atau faktur pembelian, yang ketiga nota tunai, yang keempat kwitansi, yang kelima memo debit, yang keenam memo kredit, yang ketujuh bukti kas masuk, dan yang kedelapan bukti kas keluar. Baiklah, yang pertama ada bukti transaksi faktur penjualan. Faktur penjualan ini dikeluarkan oleh penjual kepada pembeli. Adapun penjual atau perusahaannya bernama 7 Infomedia dengan nomor faktur J00235 pada tanggal 20 Januari 2013 diberikan kepada customer bernama Bapak Abbas Sumanta beralamat di Banjaran, Bandung. Adapun Bapak Abbas Sumanta ini membeli beberapa barang. Yang pertama ada buku tulis dengan kode barang BT001 sebanyak 10 lusin. Barang yang kedua ada pensil 2B dengan kode barang PS002 sebanyak 5 pak. Dan yang ketiga ada buku gambar dengan kode barang BG001 sebanyak 5 lusin. Adapun harga satuan dari beberapa barang ini, yang pertama ada buku tulis seharga 50.000, karena ia membeli 10 maka dikalikan 10 maka jumlahnya 500.000. Yang barang kedua ada pensil 2B seharga 20.000 dikalikan dengan 5 maka jumlahnya 100.000. Barang yang ketiga adalah buku gambar seharga 30.000 dikalikan dengan 5 maka jumlahnya 150.000. Maka total keseluruhan pembelian barang yang akan dibayarkan oleh pembeli kepada penjual sebanyak seharga 750.000. Adapun faktur penjualan ini dikeluarkan oleh penjual kepada pembeli. Terjadi karena adanya transaksi penjualan barang dagangan. Akun yang terpengaruh pada bukti transaksi ini yaitu kas pada penjualan, di mana uang yang kita terima dari penjualan akan menambahkan kas, dan penjualan berada pada posisi kredit karena barang dagangan telah berkurang. Jurnal yang dibuat untuk bukti transaksi ini adalah jurnal penerimaan kas. Selanjutnya, yang kedua ada faktur pembelian. Faktur pembelian ini dikeluarkan oleh perusahaan tempat kita membeli barang. Adapun perusahaan yang kita beli barangnya bernama PT Sampel Data Zahir dengan nomor faktur yang dikeluarkan 000036 pada tanggal 2 Mei 2018. Diberikan kepada sampel vendor, telah dikirim pada tanggal 1 Mei 2018 dengan nomor pengiriman PO 00013. Adapun pembeli membeli beberapa barang. Yang pertama ada produk K dengan kode barang Pro strip 11 sebanyak 5 piece. Yang kedua ada produk X dengan kode barang Pro strip 024 sebanyak 10 piece. Yang ketiga ada produk Y dengan kode barang Pro strip 025 sebanyak 5 piece. Dan yang keempat ada produk Z dengan kode barang Pro strip 026 sebanyak 15 piece. 15 piece. Adapun harga dari beberapa barang ini, yang pertama ada produk K seharga 150.000 dikalikan dengan 5 maka jumlahnya 750.000. Yang kedua produk X seharga 150.000 dikalikan dengan 10 maka jumlahnya 1.500.000. Produk Y seharga 150.000 dikalikan dengan 5 maka jumlahnya 750.000. Dan produk Z seharga 150.000 dikalikan dengan 15 maka jumlahnya 2.250.000. Jadi total keseluruhan dari pembelian ini seharga 5.250.000. Karena terdapat biaya pajak atau PPN yang harus dibayarkan pembeli kepada penjual sebesar 525.000,
dan biaya pengantaran 0, maka total keseluruhan yang akan dibayarkan pemilik kepada penjual sejumlah 5.775.000. Adapun faktur pembelian ini dikeluarkan oleh perusahaan tempat kita membeli barang. Terjadi karena adanya transaksi kita membeli barang pada perusahaan lain atau perusahaan PT Sampel Data Zahir. Akun yang terpengaruh yaitu inventory pada kas. Inventory kita akan bertambah karena membeli dan kita akan mengeluarkan uang sehingga mengurangi kas. Jurnal yang dibuat Jurnal yang dibuat untuk bukti transaksi ini adalah jurnal pengeluaran kas. Selanjutnya yang ketiga ada nota kontan atau nota tunai. Nota tunai ini dikeluarkan oleh perusahaan kepada pembeli, adapun perusahaannya bernama Toko XYZ dengan nomor nota JL 1902202311 pada tanggal 19 Februari 2023 kepada pelanggan bernama Jan Smith. Adapun Jan Smith ini membeli 3 jenis barang. Yang pertama ada tas lempang sebanyak 2, yang kedua ada sepatu flat sebanyak 4, dan yang ketiga ada baju renang wanita sebanyak 1. Adapun harga dari tas lempang ini seharga 300.000 dikalikan dengan 2, maka jumlahnya 600.000. Dan sepatu flat seharga 150.000 dikalikan dengan 4, maka jumlahnya 600.000. Dan baju renang wanita seharga 200.000. Maka total pembelian dari Jasmine ini seharga 1.400.000. Nota kontan atau nota tunai ini dikeluarkan oleh perusahaan kepada pembeli terjadi karena adanya transaksi pembelian barang secara tunai. Akun yang terpengaruh yaitu kas pada penjualan. Kas kita bertambah karena adanya pembelian dan penjualan berada di sisi kredit. Jurnal yang akan dibuat karena adanya bukti transaksi ini adalah jurnal penerimaan kas. Lanjut yang keempat ada kwitansi. Kwitansi ini bernomor 1983 dikeluarkan di Batam pada tanggal 2 September 2023. Dan kita telah menerima uang dari Helen Sulastri sebesar 7 juta rupiah untuk pembayaran kontrakan rumah di Jalan Lingkar Batam selama 1 tahun. Kwitansi ini dikeluarkan oleh pihak yang memperoleh uang atau yang menyewakan kontrakannya. Akun yang terpengaruh yaitu kas pada pendapatan sewa. Kas kita bertambah karena menerima uang karena menerima uang dan mengkreditkan pendapatan sewa. Jurnal yang dibuat yaitu jurnal penerimaan kas karena kita menerima uang atas penyewaan kontrakan rumah. Selanjutnya ada nota debit atau memo debit. Memo debit ini dikeluarkan oleh pembeli dan dikirimkan kepada penjual. Adapun perusahaannya bernama Krisan Tower dan diberikan kepada CV Makmur Jaya dengan nomor nota ND-001-12-2016 pada tanggal 19 Desember 2016. Adapun kita mengembalikan baju SMP yang rusak sebanyak 2 piece seharga 80.000. Pada bukti transaksi atau debit ini yang mengeluarkan adalah pembeli dan dikirimkan kepada penjual. Terjadi karena adanya pengembalian barang yang sudah dibeli dengan alasan tidak sesuai atau rusak, atau bisa disebut dengan retur pembelian. Akun yang terpengaruh yaitu retur pembelian pada inventory. Karena kita menerima uang kembali dan barang yang kita beli dikembalikan. Bukti transaksi ini dicatat dalam jurnal khusus. Yang ketiga, yang seterusnya ada nota kredit atau memo kredit. Memo kredit ini dikeluarkan oleh perusahaan atau penjual.
Adapun perusahaannya bernama Toko Buku Baru dan diberikan kepada SD Harapan Jaya Indah. Eh, Atas penerimaan barang yang telah kita jual, yaitu ada dua jenis barang, ada buku tulis dengan kode barang ATK strip 01 dan pensil mekanik dengan kode barang ATK strip 0 strip 25. Buku tulis sebanyak 100 buah dengan harga satuannya 15.000 dikalikan dengan 100 maka berjumlah 1.500.000. Dan pensil mekanik sebanyak 100 buah dengan harga satuan 25.000 dikalikan dengan 100 maka total keseluruhannya 2.500.000. Adapun nota kredit ini dikeluarkan oleh perusahaan atau penjual terjadi karena adanya pengembalian barang yang telah dibeli oleh pembeli atau bisa disebut dengan retur penjualan. Akun yang terpengaruhi yaitu inventory pada retur penjualan karena barang dagangan kita dikembalikan dan mengembalikan uang pembeli. Bukti transaksi ini dicatat di dalam jurnal khusus. Selanjutnya ada bukti kas masuk. Bukti kas masuk ini dikeluarkan oleh perusahaan yang menerima uang atau kas bernama Riko Konsultan yang menerima uang dari Sinta sejumlah 2 juta rupiah atas transaksi penyelesaian pekerjaan. Akun yang terpengaruh yaitu ada akun kas di debit sebesar 2 juta dan akun pendapatan jasa di kredit sebesar 2 juta. Bukti ini dikeluarkan pada tanggal 2 Agustus 2006 dengan nomor bukti BKM 011. Selanjutnya ada bukti kas keluar. Bukti kas keluar ini dikeluarkan oleh perusahaan kita bernama Riko Konsultan untuk pembayaran pelunasan pelunasan utang dagang dibayarkan kepada Angga sebesar 1 juta rupiah. Adapun akun yang terpengaruh yaitu ada utang dagang di debit sebesar 1 juta rupiah dan kas di kredit sebesar 1 juta rupiah. Bukti ini dikeluarkan pada tanggal 5 Agustus tahun 2006 dengan nomor bukti BKK 109. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari beberapa bukti transaksi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.